Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ketemu lagi ya di channel YouTube aku, Bunda Raffi. Alhamdulillah, aku bisa share lagi kegiatan aku hari ini dengan cucian piring yang sangat menumpuk. Kegiatanku pagi ini sekitar jam 9 pagi ya teman-teman. Setelah aku antar dua anak sekolah dan udah sarapan juga, si bungsu juga udah rebahan di kamar sambil ngedot dan dia nonton TV. Aku langsung gas beres-beres bagian dapur dulu. Nah, ini sampah-sampah sisa makanannya aku masukin dulu ke dalam plastik biar lebih cepat untuk cuci piringnya. Dan aku kumpulin juga bagian gelas dulu, lalu piring dan bagian wajan yang berminyak kita cuci terakhir. Jadi setiap hari cucian piring aku sebanyak ini, karena memang di dalam rumah banyak juga orangnya. Anak aku ada 3 orang cowok, semua umur 10 tahun, umur 8 tahun, dan umur 5 tahun. Jadi kebayangkan gimana kalau mereka bertiga lagi ngumpul. Masya Allah banget lihat mereka tuh lagi ngumpul. Aku jadi kayak reok gitu, teriak-teriak. Ada yang sama nggak sama kayak aku? Nah, ini aku percepat aja ya beberes cucian piringnya. Lanjut lagi, bagian kompor masih dengan piring-piring yang kotor, jadi piring dan gelas di dapur berserakan karena anak-anak habis minum dan makan kadang-kadang asal taruh aja. Ya maklum aja lah ya, namanya juga anak-anak. Walaupun kerjaan setiap hari menumpuk, habis dibersihkan, diberantakin lagi sama anak-anak aku, tapi aku selalu bersyukur karena mereka bertiga bisa menjadikan aku pribadi yang ganda. Contohnya aja, kadang-kadang bisa jadi pemarah, penyayang, dan banyak lagi lah. Teman-teman di rumah ada yang sama nggak seperti aku? Kadang tuh ya, mereka bisa nyembuhin capeknya aku dengan lihat kelakuan mereka yang kadang-kadang juga bisa bikin aku ketawa. Tingkah laku mereka, keceriaan mereka itu obat dari kelelahan aku seharian di rumah. Nah, ini bagian wajan dan panci aku pisah dulu. Aku cucinya di terakhiran karena berminyak. Ini aku lagi cuci untuk penampungan air, untuk bilas, gelas, dan piring-piring nanti. Jadi airnya aku tampung dulu. Karena kalau bilasnya langsung di keran, menurut aku agak boros air sih. Kalau ditampung gini, air bekas cuci piringnya bisa dipakai lagi buat bersihkan wastafelnya. Jadi airnya agak hemat, nggak perlu dibuang. Dan airnya juga masih jernih karena nggak langsung dicelupin ke panci penampungan airnya. Jadi kita siram-siram dulu gelas dan piring sebelum kita masukin ke dalam penampungan air tadi. Nah, ini maaf jilbabnya terbang-terbang karena ini benar-benar angin alami dari depan rumah, bukan pakai kipas. Jadi sirkulasi di rumah aku ini benar-benar banyak, nggak perlu pakai kipas angin lagi, udah anginnya sepoi-sepoi gini, jadi lebih menghemat listrik juga. Lanjut lagi masih di pencucian piring, pokoknya segini terus tiap hari
cucian piring, selalu menumpuk, nggak pernah libur pokoknya. Teman-teman di rumah gimana? Ada yang sama nggak seperti aku? Cucian piring nggak ada hari liburnya, selalu ada terus. Apalagi yang punya anak kecil, dibawa senyum aja. Kalau kerjaan kita tuh selalu ada aja gitu. Maaf ya ngomongnya nggak sedikit belepotan, karena ngomong itu jujur aja nggak semudah yang dibayangkan, perlu konsentrasi. Kalau konsentrasinya buyar, ngomongnya juga asal. Jadi mohon dimaklumin ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini, aku nggak langsung celupin ke penampungan airnya. Jadi kalian bisa lihat sendiri, itu air di panci itu masih jernih banget, nggak ada busanya, nggak ada bekas-bekas noda apapun. Jadi memang sebersih itu sisa-sisa cuci piring. Nah, kita lanjut lagi di bagian yang harus banyak memakai sabun, karena memang berminyak banget. Kalau nggak bersih, wow, tuh gimana gitu. Teman-teman jangan salfok ya sama wajan dan panci aku yang super hitam gitu, karena aku gunakan panci dan wajan ini mungkin udah hampir 7 tahun lebih. Jadi harap maklum aja ya, nggak sempat gosok dengan bersih. Nah, seperti ini aku cuci-cuci piring dan semua peralatan yang ada di dapur. Nah, ini panci buat aku nanti salin beras yang udah aku masak. Biarpun dibilas pakai panci dan wajan yang berminyak, penampungan air aku untuk cuci piring itu masih terlihat jernih. Kalian bisa lihat sendiri, nggak ada kotoran di penampungan air, karena airnya yang dari keran aku alirkan terus biar agak terbuang-buang sedikit tapi masih jernih. Oke, lanjut. Sambil aku cuci piring, sambil juga masak nasi. Aku masak nasinya masih menggunakan kompor. Meskipun aku punya Magicom, aku lebih suka masak di kompor karena hasil nasinya lebih enak dan lebih pulen. Meskipun pakai kompor lebih repot, tapi terbayarkanlah dengan hasil nasi yang enak. Kalau teman-teman masak nasinya pakai apa? Nah, ini aku cuci-cuci sisa-sisa cuci piring yang masih ada di situ. Ya, seperti inilah kegiatan aku. Kadang-kadang aku kalau bersihin rumah itu, satu rumah ya sampai 3 jam gitu bersihkannya. Sama masaknya juga. Jadi ya begitulah kegiatan aku. Meskipun 3 jam, tapi terbayarkanlah dengan hasilnya. Rumah jadi bersih, jadi rapi, enak dilihat meskipun capek banget. Nah, ini aku bersihkan air yang digunakan sisa-sisa bilasan cuci piring tadi ya teman-teman. Jadi airnya nggak dibuang, digunakan lagi buat bersih-bersih sisa cuci piring. Nah, seperti ini. Jadi lebih hemat.
Pokoknya kalau masih ada bagian yang belum dibersihkan, wajib banget dibersihkan. Karena kalau ada bagian yang ketinggalan yang belum dibersihkan, kayak nggak puas aja dengan hasilnya. Jadi benar-benar bersih bagian di sininya. Bagian kompor dan tempat cuci piringnya nggak boleh ada yang terlewatkan. Oke lah teman-teman, jadi segitu dulu ya kegiatan aku hari ini. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.